Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kepada Allah kita meminta pertolongan untuk urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, masih di bulan Rajab, salah satu dari Asyurul Haram yang orang kalau berbuat kemungkaran di dalamnya maka kadar dosanya diperbesar, sebagaimana kalau berbuat kebaikan maka pahalanya dilipat gandakan. Semoga keberadaan kita sekarang ini tafakuh fiddin di tempat yang paling mulia, yaitu rumah Allah, masjid, di waktu menunggu sholat setelah sholat, maka insya Allah ini kebaikan di atas kebaikan di atas kebaikan karena berada di bulan Rajab. Para jamaah rahimakumullah, kajian tafsir surat Hud terakhir kita sedang membahas ayat 109. Malam ini sebelum kita lanjutkan ke 110, kita ulangi 109 karena ada beberapa faedah tambahan yang bisa kita ambil. Seperti biasa, kita bacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian dibacakan terjemahnya, setelah itu kita terjemah lafziyah, kemudian bareng-bareng mengambil faedahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lanwafuhum nasibahum ghayra manqus. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu terhadap apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Barakallahu fiik. Fala taku, maka janganlah kamu. Aslinya fala takun. Aslinya fala takun kana yakunu. Fala taku, maka janganlah kamu fi miryatin, di dalam keraguan, mimma, dari apa, ya'budu, yang menyembah, haulai, mereka. Ma ya'buduna, tidaklah mereka menyembah, illa, kecuali, kama, sebagaimana, ya'budu aba'uhum, yang bapak-bapak mereka menyembah, min qabl, dari sebelumnya. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lam wafuhum, benar-benar memenuhi untuk mereka, nasibahum, bagian mereka, ghaira manqus, tanpa dikurangi. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, yaqulullahu ta'ala li rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula al-musyrikun, la tasyuk,
la tashukka fi halihim wa annama hum alaihi batil falaysa lahum alaihi dalil syar'i wala aqli wa innama daliluhum wa syubhatuhum annahum ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa min al-ma'lum anna hadha laysa bi syubhah fadlan an ayakuna dalilan lianna aqwala ma'ad al-anbiya yuhtajju laha la yuhtajju biha khususan amsalu haula ad-dallin alladhina kathura khata'uhum wa fasadu aqwalihim fi usuliddin fa in aqwalahum wa in ittafaqu 'alaiha fa innaha khata'un wa dhalalun. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, di sini Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu jangan ragu-ragu terhadap apa yang orang-orang musyrik menyembah, bahwasanya itu batil. Kamu jangan ragu-ragu. Kamu jangan ragu-ragu. Yang lalu sudah kita bahas, memangnya Nabi ragu-ragu terhadap kebatilan mereka. Apa yang mereka sembah adalah berhala-berhala. Memang Nabi ragu-ragu? Tentu Nabi tidak ragu-ragu. Tetapi kenapa Allah berfirman, kamu jangan ragu-ragu? Sudah kita bahas bahwasanya manhaj Al-Quran ketika berbicara perkara-perkara yang sangat penting, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai objeknya. Perkara syirik adalah perkara yang sangat penting untuk diperingatkan, maka Nabi dijadikan sebagai objek, sebagai khitab. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, maka berguguranlah amalan. Memang mungkin Nabi berbuat syirik? Tidak mungkin. Tetapi kenapa Nabi diwanti-wanti? Kalau kamu berbuat syirik, bukannya Nabi punya potensi untuk berbuat kesyirikan? Bukan, tidak mungkin. Tetapi ini merupakan manhaj Al-Quran. Perkara yang sangat penting untuk disampaikan, sering sekali Nabi sebagai khitabnya, sebagai sasarannya. Nah, di sini Allah berfirman, kamu jangan ragu-ragu tentang sesembahan mereka. Semuanya itu batil. Kamu jangan ragu-ragu. Mereka tidak menyembah kecuali apa yang bapak-bapak nenek moyang mereka sembah. Gak ada bedanya. Dan itu yang dijadikan dalil oleh mereka. Loh, kami menyembah berhala-berhala ini memang dari dulu nenek moyang kami seperti ini. Ini sudah turun-temurun. Bapak-bapak kami seperti ini. Ini adalah kebenaran. Mentok-mentoknya itu dalilnya. Apa kata Syekh Sa'di? Jangankan dikatakan dalil, syubhat saja bukan. Apa maksudnya? Apa maksudnya Syekh Sa'di? Jangankan dikatakan dalil, syubhat saja bukan. Syubhat itu begini, perkara yang samar, sebenarnya hak lalu dipandangnya batil, atau sebenarnya batil bisa dipandang hak. Itu syubhat. Lah ini bukan perkara yang sesungguhnya hak dipandang batil, nyata-nyata batil, apalagi mau dikatakan sebagai dalil. Nah, ucapan siapapun untuk dijadikan sebagai sandaran, ya silahkan, bisa sekedar untuk dijadikan sandaran, tetapi untuk dijadikan parameter kebenaran tidak. Dijadikan sandaran, ya mereka menjadikan sandaran. Oh, ini dari dulu bapak-bapak kami, ini dari dulu nenek moyang kami menyembah patung-patung berhala seperti ini. Silakan, itu dijadikan sandaran namanya. Tapi apakah parameter kebenaran? Bukan. Tapi apakah dalil? Bukan. Bukan. Apalagi mereka menyandarkan kepada perbuatan orang-orang terdahulu yang sangat rusak keberadaannya, rusak
ideologinya rusak, ucapannya rusak, perbuatannya, maka jauh untuk dijadikan dalil. Mau dijadikan standar, ada silakan saja, ada sandarannya, tapi itu adalah batil. Baik, kemudian di dalam tafsir As-Sa'di kelanjutannya, wa inna lam wafuhum nasibahum ghairu manqus, dan sesungguhnya kami benar-benar akan memenuhi untuk mereka bagian mereka tanpa dikurangi. Labudda ayyara lahum nasibahum minad dunya mimma kutiba lahum wa in kathura dzalika nasib aw raqid fi ainika fa innahu la yadullu ala salahi halihim. Mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, khususnya orang-orang musyrik Mekah, wajib, artinya pasti mendapatkan apa yang merupakan bagian mereka yang telah Allah takdirkan. Sampai di dalam pandangan mata kalian, kata Syekh Sa'di, sampai di dalam pandangan mata kalian, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu makmur-makmur. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu jaya-jaya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu bermewah-mewahan. Iya, karena memang mereka pasti mendapatkan apa yang Allah telah takdirkan untuk mereka. Pasti. Allah berfirman, ghairu manqus, tidak akan dikurang-kurangi. Allah tetapkan takdir harta untuk mereka seberapapun, meskipun sangat banyak sekali, sehingga menjadikan mereka di dalam pandangan mata kalian jaya, akan Allah berikan. Tapi, kata Syekh Sa'di, la yadullu ala salahi halihim, itu tidak sebagai dalil atas benarnya mereka, tidak sebagai dalil atas baiknya mereka. Mereka sejelek-jeleknya orang, seburuk-buruknya keadaan. Nah, jadi dari sini, kalau misalnya ada orang mengatakan, kok di mana-mana orang musyrik, orang kafir, orang non-muslim, kok jaya ya, kok berlimpah ya, kok makmur ya, kok fasilitasnya super ya, kok mewah ya, kok bermegah-megahan ya, berarti mereka dicintai oleh Allah. Tidak. Itu tidak menunjukkan benarnya keberadaan mereka. Ini ayatnya. Wa inna lam wafuhum nasibahum ghairu manqus. Ini ayatnya. Kami memenuhi untuk mereka apa yang merupakan bagian mereka. Bagian mereka telah Allah takdirkan, maka akan Allah penuhi semestinya ghairu manqus. Tidak dikurang-kurangi. Meskipun di dalam pandangan mata kalian mereka jaya, iya, karena memang tidak dikurang-kurangi, tapi bukan menunjukkan benarnya keberadaan mereka, baiknya keadaan mereka, bukan. Nah, walhasil, lebih lanjut Syekh Sa'di mengatakan, walhasil anahu la yuhtarru bittifaqid dhalin ala qawli dhalin min abaihim al-aqdamin wala ala ma hawalahumullah wa atahum minad dunya. Jadi jangan sampai kaum muslimin tertipu dengan apa yang merupakan kesepakatan mereka, jumlahnya banyak sekali, tetapi sebenarnya mereka adalah orang tersesat. Makanya Nabi SAW, Allah berfirman kepada beliau, kamu jangan ragu-ragu
mengenai kebatilan mereka. Mereka kan mengatakan dari dulu seperti ini, persembahan peribadahannya kepada berhala-berhala. Kok ini orang aneh mengatakan Tuhan hanya satu? Aj'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Dari dulu Tuhan itu banyak sudah turun-temurun dalam waktu yang panjang. Ya ini yang semestinya. Kok ini orang aneh mengatakan Tuhan hanya satu? Maka Nabi dikatain, Nabi dikuatkan, gak usah ragu-ragu bahwasanya mereka sesat, karena banyaknya mereka dengan kesepakatan seperti itu kesepakatan sesat, maka jangan tertipu. Jadi intinya kebenaran tidak didasarkan pada mayoritas. Kebenaran tidak didasarkan pada mayoritas. Justru mayoritas manusia di muka bumi adalah sesat. Kok kita bisa mengatakan demikian? Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jika kamu mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, justru mereka menyesatkan dari jalan Allah. Sekarang kaum muslimin di muka bumi ada berapa? Katakan 1 miliar berapa gitu ya, 1,2 miliar mungkin di muka bumi sekarang. Selebihnya yang 6 miliar non muslim. Nah, itu aja udah jelas. Dan itu dari zaman ke zaman ke zaman sudah jelas. Nah, ini menunjukkan mayoritas bukan patokan kebenaran. Mayoritas bukan patokan kebenaran. Nah, ini konteksnya muslim dengan kafir. Jika kita bicara konteksnya muslim dengan muslim, di mana kaum muslimin ada yang bersikukuh dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang sesungguhnya, dan ternyata jumlahnya sedikit. Selebihnya kaum muslimin yang banyak justru tidak bersikukuh dengan pemahaman yang sesungguhnya. Sudah terjadi bias. Bias di dalam pemahaman, bias di dalam amaliyah. Pada zaman Nabi, ada enggak tanggal 27 Rajab? Ada enggak pada zaman Nabi? Pada zaman Nabi, ada enggak tanggal 27 Rajab? Ya ada. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apakah ada pengkhususan ibadah tertentu? Tidak ada. Maka semestinya sekarang juga jangan ada. Apa yang ada pada Nabi dan para sahabatnya, itu yang mesti ada pada kita. Apa yang tidak ada, ya jangan diada-adakan. Nah, ada yang bersikuku secara pemahaman dan amaliyah sebagaimana Nabi dan para sahabat, tapi itu jumlahnya sedikit. Selebihnya yang sudah bias, jumlahnya jauh lebih banyak. Dan Nabi mengungkapannya dengan ungkapan bagaimana? Yang bias jumlahnya berapa? 72. Yang bersikuku, yang copas, copy paste apa adanya jumlahnya berapa? 1. 1 berbanding 72. Perbandingan yang sangat jauh. Maka ini menunjukkan banyak mayoritas bukan sebagai parameter kebenaran, bukan parameter kebenaran, bukan patokan kebenaran. Baik, jadi kurang lebihnya demikian dari tafsir As-Sa'di. Kita tambahkan, tapi sebenarnya hadis sudah kita bacakan secara cepat pada pertemuan yang lalu. Orang kafir berbuat kebaikan, Allah balas apa tidak? Balas tapi di dunia, tidak dapat di akhirat. Di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha ta'matan minad dunya wa amal mu'min fa inna allaha yudakhiru lahu hasanati fil akhirah wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi." Orang kafir
Ketika dia berbuat kebaikan, Allah berikan ketika di dunia balasannya. Allah beri makanan dan semacamnya ketika di dunia. Balasannya di dunia. Tetapi orang mukmin, Allah simpankan kebaikan itu hingga dia mendapatinya di akhirat nanti bersamaan dengan apa yang Allah kasihkan ketika di dunia. Jadi Allah ngasih tidak di dunia saja, tapi dunia akhirat. Yang pasti di akhirat, karena akhirat adalah negeri balasan. Allah memberi di dunianya berapa? Allah memberi di dunianya berapa? Allah memberikan kadar masing-masing yang berbeda-beda, yang paling sesuai dengan kemaslahatannya. Yang paling sesuai dengan kemaslahatannya. Ada yang Allah tetapkan dengan kadar rizkinya 9, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5, bahkan ada yang 4. Itu tidak ada yang salah. Allah berikan itu yang paling maslahat untuk masing-masing. Cuma kita saja tidak tahu apa hikmah di balik semuanya itu. Kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui, tetapi kalian tidak mengetahui. Para jamaah rahimakumullah, bahkan di antara tanda-tanda keimanan seseorang itu kalau sering sakit pada badannya. Tanda-tanda keimanan seseorang justru kalau sering sakit pada tubuhnya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Arabi, hal akhadatka ummu milkam qattu? Kata Nabi bertanya kepada siapa? Orang Badui. Kamu pernah terkena ummu mildam? Qala wa ma ummu mildam? Orang Badui ini balik bertanya, apa itu ummu mildam? Qala harun bainal jildi wal laham. Ummu mildam itu hawa panas antara kulit dan daging. Qala fama wajadtu hadza qattu. Orang Badui tadi mengatakan, saya enggak pernah ditimpa seperti itu. Demam. Ummu mildam itu demam. Hawa panas antara kulit dan daging. Dia bilang enggak pernah. Qala fahal akhadaka suda' qattu. Nabi bertanya lagi, kalau suda', kamu pernah kena enggak? Suda'. Qala wa ma suda'? Orang Badui bertanya lagi, apa itu suda'? Qala irqun yadribu 'ala al-insan fi ra'sihi. Urat yang memukul pada kepalanya. Urat yang dirasa berat memukul-mukul pada kepalanya. Sakit kepala. Pusing. Itu sudah. Qala wa ma wajadtu hadza qattu. Orang Badui tadi mengatakan, aku enggak pernah terkena itu. Falamma walla qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarahu ayyadura ila rajulin min ahli nar falyadur ila hada. Ketika orang ini sudah pergi, orang Badui ini pergi, Nabi bersabda kepada para sahabat, kalau kalian pengen tahu ahli neraka, yaitu orangnya. Apa penjelasannya? Apa penjelasannya? Apakah orang mukmin itu harus sakit dan orang kafir tidak terkena sakit? Apa penjelasannya demikian? Bukan. Penjelasannya adalah tanda keimanan itu
pemiliknya atau orangnya banyak Allah timpakan sakit dan penyakit pada tubuhnya, sehingga membersihkan dosanya, sehingga menggugurkan kesalahannya, sehingga mengangkat derajatnya. Itu ciri orang mukmin. Sementara orang kafir sebaliknya, orang munafik sebaliknya tidak demikian. Tidak demikian. Allah tahu si fulana tingkat kesabarannya bagaimana, tingkat keimanannya bagaimana, maka akan diberi sakit penyakit sesuai dengan kadar keimanan. Allah tidak pernah memberinya cobaan melebihi kekuatan masing-masing, tidak pernah. Ringkih dan kuatnya iman itulah yang menjadikan musibah besar kecilnya Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani orang di luar kemampuannya. Jadi Allah tahu persis bakal si fulan dikasih sakit, dan Allah tahu dia itu akan mensabarinya. Di mana Allah menghendaki agar dosanya dikurangi, derajatnya diangkat. Ini tanda keimanan. Adapun orang kafir tidak demikian. Apakah berarti orang mukmin harus sakit terus, orang kafir tidak pernah sakit? Gak ada pemahaman demikian. Tetapi ini min babi al-aktar wal aghlabiyah. Tetapi ini babnya adalah bab kebanyakan dan secara umum. Ini pemahaman hadis tentang orang Badui tadi. Apakah kamu terkena umumil dam dan seterusnya? Gak pernah sakit kepala, gak pernah demam. Apa kata Nabi? Kalau pengen tahu ahli neraka ya orang ini. Jadi orangnya sehat terus. Orang mukmin tidak demikian. Nah, makanya ketika melihat orang kafir jaya, mega, apa-apa, tidak boleh dipahami itu tanda Allah menyayangi mereka. Itu tanda Allah mencintai mereka. Itu tanda benarnya agama mereka. Tidak. Apa kata Allah? Wa inna lam wafuhum nasibahu ghairu manqus. Akan kami penuhi bagian mereka sesuai dengan semestinya yang telah ditakdirkan ghairu manqus, tanpa dikurangi. Baik. Sekarang kita bacakan dari Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala fala taku fi miryatin mimma ya'budu ha'ula'i al-musyrikun innahu batil wa jahl wa dhalal fa innahum innama ya'buduna ma ya'budu abahu min qabl ay laysa lahu mustadad fi ma hum fihi illa tiba'ul ahwamil jahalat. Allah berfirman, kamu yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan ragu-ragu terhadap apa yang mereka orang-orang musyrik sembah. Semuanya batil, bodoh dan sesat. Innahu batil wa jahlun wa dhalal, kata Ibnu Katsir. Jangan ragu-ragu. Mereka tidaklah menyembah kecuali apa yang disembah oleh bapak-bapak mereka. Nggak ada sandaran, nggak ada dalil, hanya ikut-ikutan saja. Jadi akhirnya terjerumus barang ke dalam kebodohan. Sekarang akal yang sehat mana yang membenarkan perbuatan mereka? Batu dipahat-pahat, disembah-sembah, disujudin, dirukuin, diitikafin, ditawafin, tawaf. Ada juga kayu dibentuk rupa tertentu disembah-sembah. Ada juga buah korma disusun-susun membentuk rupa tertentu disembah-sembah. Habis diibadah dimakan. Akal mana
yang memandang itu sehat? Fitrah mana yang memandang itu kebaikan? Maka ketika mereka mengikuti bapak-bapak mereka, gak ada dalil yang membenarkannya, hanya semata-mata ikut-ikutan, berarti terjerumus barang di dalam kebodohan. Wa sayajzihim Allahu ala dzalika atammal jaza. Allah akan membalas mereka dengan balasan yang sempurna. Fa yu'adzibu kafirahum 'adzaban yu'adzibu ahad minal alamin. Allah akan mengadab mereka, yaitu orang-orang kafir, dengan adab yang Allah tidak pernah mengadab siapapun yang pernah ada dalam semesta. Jadi azab yang untuk orang kafir, adalah azab yang sangat dahsyat yang Allah belum pernah mengadab kepada siapapun kecuali kepada mereka. Fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, terus wala yuthiqu wathaqahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang mengadab sebagaimana Allah mengadab, dan tidak ada yang membelenggu sebagaimana Allah membelenggu. Jadi untuk orang kafir itu sangat dahsyat sekali. Wa in kana lahum hasanat faqad wafahumullahu iyyaha fid dunya qabla al-akhirah. Lebih lanjut Ibnu Katsir mengatakan, kalau mereka orang-orang kafir punya kebaikan-kebaikan, enggak dibawa sampai akhirat, sudah Allah balas ketika di dunia semuanya. Sudah Allah balas ketika di dunia semuanya. Kemudian wa inna lam wafuhum nasibahum ghaira manqus. Sesungguhnya kami akan memenuhi mereka bagian mereka tanpa dikurangi. Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Abbas, qala ma wa'adu fihi min khairin aw syarrin. Ma wa'adu fihi min khairin aw syarrin. Kata Ibnu Abbas, apa yang Allah janjikan untuk mereka, kebaikan atau keburukan, Allah penuhi. Jadi bukan orang kafir diadab saja ketika di akhirat, enggak. Tapi Allah juga menjanjikan untuk mereka kebaikan. Nah, kebaikannya Allah penuhi ketika di dunia. Jadi Allah tidak pernah menyelisih janji. Untuk orang kafir Allah berjanji kebaikan, iya. Berarti di akhirat tadi dapat kebaikan? Enggak. Kebaikannya orang kafir Allah balas di dunia. Di akhirat tidak dapat. Ini tafsir Ibnu Katsir menguatkan apa yang kita bacakan dari As-Sa'di. Selesai. Sekarang kita lanjutkan surat Hud ayat 110. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkin minhu murib. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh mereka orang kafir Mekah benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadapnya Al-Quran. Walaqad atayna, dan sungguh kami telah memberikan. Ata artinya memberikan. Ata yu'ti ita'an, ita az-zakah. Ata yu'ti ita'an wa mu'tan wa mu'tin wa zakamutan. Ati, berikanlah. Rabbana atina, ati, berikanlah. Walaqad atayna, dan sungguh telah kami berikan Musa kepada Nabi Musa alaihissalam Alkitab, kitab. Fakhtulifa fihi, maka diperselisihkan padanya. Fakhtulifa, maka diperselisihkan fihi padanya. Walaula, kalaulah tidak, kalimatun, ketetapan, kalimat, sabaqat, yang mendahului, min rabbika, dari Tuhanmu,
laqudiya, niscaya telah diputuskan bainahum, di antara mereka. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka lafi syakin, sungguh benar-benar di dalam keraguan, minhu, darinya, murid, orang yang ragu-ragu. Kita bacakan dari As-Sa'di. Yukhbiru ta'ala annahu ata Musal kitab alladhi huwa at-Taurah al-mujib lil ittifaq ala awamirihi wa nawahihi wal istima', walakin ma hadha fa innal muntasibina ilaih ikhtalafu fihi ikhtilafan adarra bi aqaidihim wa bi jami'atihim ad-diniyah. Allah memberitahukan di dalam ayat ini bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada Nabi Musa, yaitu Taurat. Taurat yang Allah turunkan kepada mereka, seharusnya mereka menyesuaikan terkait dengan perintah dan larangan yang ada dalam Taurat. Seharusnya mereka bersepakat, karena perkara larangannya jelas, perkara perintahnya jelas dalam Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengatakan kami merujuk kepada Taurat, kami melihat Taurat, kami bersandar kepada Taurat. Meskipun mereka mengatakan demikian, tapi yang terjadi kenyataannya perbedaan mereka sangat parah, sangat banyak. Dengan perbedaan-perbedaan yang sangat banyak, yang membahayakan akidah mereka, yang membahayakan agama mereka. Artinya Taurat itu kitab Allah sebagai pedoman yang sangat gamblang, sangat jelas, gak ada abu-abu, sebagai pedoman di tengah-tengah mereka, kaumnya Nabi Musa. Sehingga semestinya mereka bersepakat, bersatu, merapat, menyesuaikan bagaimana ketentuan Taurat, mana yang perintah, mana yang larangan. Gak ada perbedaan pendapat, semestinya seperti itu. Gak ada perselisihan karena perkaranya gamblang. Tapi yang terjadi justru perselisihan yang sangat banyak, dengan kadar perselisihan yang merusak akidah mereka, dengan kadar perselisihan yang sudah menjauhkan mereka dari kebenaran. Nah, walaula kalimatun sabaqat min rabbika bitakhirihim wa adami muajalatihim bil adab laqudiya bainahum bi ihlalil uqubah bid zalim, walakin ta'ala iktabat hikmatuhu an akhara al qada bainahum ila yaumil qiyamah wa baqau atau wa baqu, ya, wa baqu fi syakkin minhu murid. Kalau tidak ada ketetapan dari Tuhanmu, ketetapan dari Tuhanmu, ketetapan yang bagaimana? Kalau tidak ada ketetapan dari Tuhanmu, ketetapan dari Tuhanmu, ketetapan yang bagaimana? Bahwasanya azab ditunda hingga hari kiamat. Itu yang dimaksud. Bahwasanya pemberlakuan azab ditunda sampai hari kiamat. Sekiranya tidak ada ketetapan ini dari Tuhanmu, niscaya sudah ditimpakan azab kepada mereka dan tidak tersisa. Tetapi Allah telah menetapkan pemberlakuan azab itu ditunda hingga hari kiamat, sehingga mereka terbiarkan terus-menerus di dalam keraguan terhadap Tauratnya. Jadi dibiarkan, tidak Allah adab, dibiarkan sampai hari kiamat nanti. Maka mereka terus-menerus di dalam meragukan Tauratnya, di dalam meragukan kitabullah. Wa idza kanat hadhihi halihim ma kitabihim famal Qur'an alladhi auhahu Allah ilaik baru mustahrib. Lagi lanjut As-Sa'di mengatakan,
Kalau orang-orang Yahudi persikapan kepada Taurat yang Allah turunkan secara khusus untuk mereka sendiri seperti itu, nyata-nyata Taurat Allah turunkan untuk mereka secara khusus, tapi perlakuan mereka kepada Taurat seperti itu, maka ketika kamu diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran, terus mereka bisa mengimani Al-Quran, ya lebih susah lagi. Maka gak usah aneh. Nah ini, jadi Nabi dikuatin, gak usah aneh. Kalau orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada engkau, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gak aneh. Kenapa gak aneh? Wong Tauratnya sendiri yang nyata-nyata diturunkan kepada mereka dengan Nabi dari bangsa mereka dan Nabi yang diutus untuk mereka, Bani Israel, disikapi sedemikian rupa, dilecehkan, maka kemudian disuruh beriman kepada Al-Quran, ya lebih susah, lebih berat. Nah, jadi Nabi dihibur, sekiranya mereka tidak mau beriman, ya memang demikian keadaannya, demikian keadaan mereka. Nah, jadi di dalam di dalam tafsir As-Sa'di ini, ayat ini merupakan hiburan untuk Nabi ketika susah mendakwai umatnya. Karena Nabi diutus bukan untuk orang Arab saja, tapi semua bangsa termasuk Yahudi. Ketika susah, ya demikianlah keadaannya, gak asing, gak aneh. Sekarang akan kita bacakan dari Al-Baghawi. Walaqad atayna Musal kitaba at-Taurah fakhtulifa fihi famin musaddiqin bihi wa mukadzib, atau faman musaddiqun bihi wa mukadzib kama fa'ala qaumuka bil Qur'an ya'zi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam walaula kalimatun sabaqat min rabbika fi ta'khiril adab anhum laqudiya bainahum ay la'udzibu fil hal wa faraha min adabim ihlakihim wa innahum la fi syakkin minhum murid mauqi' fi raibah wa tuhmah, atau muwaqqa' fi raibah wa tuhmah. Para jamaah rahimakumullah, ini dalam tafsir Al-Baghawi, kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab, yaitu Taurat. Fakhtulifa fihi, kemudian diselisihi, kemudian terjadi perselisihan padanya. Di antara mereka ada yang beriman, ada yang mendustakan, sama seperti kaummu terhadap Al-Quran. Ada beda tafsir apa enggak? Ada perbedaan tafsir apa enggak dengan As-Sa'di? Ada. Dalam As-Sa'di tadi bagaimana? Dalam As-Sa'di, orang Yahudi terhadap Taurat, kitab khusus untuk mereka, itu saja diselisihi, apalagi disuruh beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kamu. Uang untuk secara khusus mereka saja Bani Israel diselisih, apalagi disuruh beriman kepada Al-Quran, lebih repot, lebih berat. Nah, dalam Al-Baghawi bagaimana? Dalam Al-Baghawi bagaimana? Bedanya bagaimana? Dalam Al-Baghawi, orang-orang Yahudi diturunkan kepada mereka secara khusus kitab namanya Taurat, kemudian mereka menyelisihinya. Terjadi perselisihan pada mereka. Ada mukmin, ada kafir. Sama saja. Seperti kaummu, orang-orang Quraisy di Makkah, sikapnya kepada Al-Quran, sama saja. Nah, jadi ada sedikit perbedaan tafsir, yang mana saja diambil silahkan, mau diambil dua-duanya juga tidak kontradiktif, karena perbedaan tafsir itu perbedaan tanawwu', perbedaan yang sifatnya variatif, bukan perbedaan tabad, bukan perbedaan kontradiktif, bukan. Nah, sekarang kita bacakan dari Ibnu Katsir. Kita bacakan dari Ibnu Katsir.
Thumma dzakara ta'ala annahu ata Musal kitab fakhtalafa an-nasu fihi fa man mu'minun bihi wa man kafirun bihi falaka biman salafa minal anbiya qablaka ya Muhammad uswatan fala yaghidannaka takdzibuhum laka wala yahidannaka dzalika. Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwasanya Allah memberi Nabi Musa kitab namanya Taurat. Nabi ngalami zaman Nabi Musa apa enggak? Buru-buru zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa sangat jauh, 600 tahun. Ke Nabi Musa sekitar 1400 tahun. Tambah jauh lagi. Tetapi Nabi dikasih tahu oleh Allah, sebelumnya ada Nabi namanya Musa, diturunkan kepadanya Taurat. Kaumnya ada yang beriman, ada yang enggak. Nah, maka kamu jadi dihibur. Maka kamu ikuti jejak nabi-nabi sebelummu, di antaranya adalah Musa. Jangan sampai pendustaan oleh kaummu menjadikan kamu kemudian dongkol. Pendustaan, pengingkaran oleh mereka terhadapmu, kemudian kamu melihatnya perkara yang aneh, ajaib. Gak usah. Ikuti jejak nabi-nabi sebelummu, diantaranya adalah Nabi Musa. Tugas hanya menyampaikan saja. Tidak kemudian menjadi beban hati, enggak. Jadi dari sini Ibnu Katsir menjelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Qala Ibnu Jarir laula ma taqaddama min ta'jilil adab ila ajalin ma'lum laqadallahu bainahum. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu yang berupa disegerakannya adab, yang berupa ditundanya adab. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu di Allahul Mahfuz berupa ditundanya adab hingga hari kiamat, misalnya mereka sudah dihabisin. Misalnya mereka sudah ditimpakan adab. Jadi keberadaan mereka tidak diadab bukan berarti Allah lalai kepada mereka, bukan. Bukan Allah lalai kepada mereka, bukan. Tapi memang Allah telah menetapkan adabnya ditunda hingga hari kiamat. Nah, ini kan menguatkan ayat yang sebelumnya bahwa megahnya, jayanya, hebatnya, topnya orang kafir di dunia tidak menunjukkan mereka benar, tidak menunjukkan mereka Allah cintai. Jadi mereka dibiarkan seperti itu, istidraj. Karena adanya sekalian nanti di akhirat. Tapi orang muslim tidak. Banyak diuji, dikasih sakit dan yang lainnya. Karena Allah sayang, biar dosanya hilang, derajatnya tinggi. Di mana? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti, negeri yang sesungguhnya. Gitu. Negeri yang sesungguhnya. Wayah tabilu, kita lanjutkan di Ibnu Katsir. Wayah tabilu ayyakunal murad bil kalimah annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjah alaih wa irsalir rasul ilaih. Bisa juga maksudnya walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalaulah tidak ada kalimat ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, misalnya mereka akan diputuskan di antara mereka, akan diadab.
Bisa juga tafsirnya Allah tidak pernah mengazab siapapun hingga hujah telah tegak, hingga Rasul telah diutus. Ada tafsir seperti itu. Tafsir ini mengacu kepada Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami mengazab hingga kami mengutus Rasul. Jadi ini tafsir yang lain lagi. Tadi kan ada As-Sa'di, ada Al-Baghawi, ada sedikit berbeda. Ini Ibnu Katsir berbeda lagi. Nah, di antara kaumnya Nabi Musa, ada yang Allah tidak azab, Allah biarkan saja. Karena mereka memang belum sampai kepada mereka risalah. Karena belum sampai kepada mereka hujah, di mana Allah tidak akan mengazab, tidak akan menghukum hingga hujah sampai kepada mereka. Nah, ini menunjukkan di antara mereka juga ada fatrah. Tidak sampainya risalah, tidak sampainya penjelasan. Sebagaimana zaman sebelum Nabi Muhammad diutus, mulai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu zaman fatrah. Zaman fatrah. Maka ada orang-orang di zaman fatrah ini yang memang gak ngerti syariat, gak ngerti risalah. Nah, jadi ternyata bukan saja sebelum Nabi SAW antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, tapi sebelumnya juga ada orang-orang yang memang belum sampai kepada mereka risalah sehingga Allah tidak mengazabnya. Ini tafsir yang lain di dalam Ibnu Katsir. Para jamaah rahimakumullah, kita sekalian membahas tentang zaman fatrah. Antara Nabi Isa dan sampai Nabi Muhammad jaraknya sangat jauh, itu gak ada Nabi sama sekali. Setelah Nabi Isa siapa? Ya Nabi Muhammad. Gak ada Nabi sama sekali di muka bumi. Setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad. Jaraknya berapa? 600 tahun. Maka disebut dengan zaman fatrah. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang hidup di zaman fatrah pasti ahli fatrah? Ini pertanyaan. Kalau bisa dicatat, bagus. Karena biasanya syubhat itu di sini. Zaman fatrah iya, karena vakum of kenabian, gak ada nabi. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang hidup di zaman fatrah adalah ahli fatrah, sehingga mereka orang yang dimaklumi tidak Allah azab, tidak Allah kena hukum karena nggak ngerti risalah, nggak sampai kepada mereka syariat. Apakah setiap orang pada zaman fatrah demikian ahli fatrah? Tidak semua orang di zaman fatrah adalah ahli fatrah. Contoh, Waraqah bin Naufal, dia ngerti sampai kepada mereka risalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sebenarnya dia orang Arab, orang Arab itu kan sisa-sisa ajaran yang ada dari Nabi Ibrahim, tapi dia kok tahunya malah Injil. Di dalam penjelasannya dia lagi melakukan perjalanan spiritual, mengkaji, dan yang sampai kepada dia adalah Injil. Maka sampai kepada dia risalah. Zamannya zaman fatrah, tapi dia tahu ada suatu ajaran dari Allah. Ini Waraqah bin Naufal. Siapa lagi? Zaid bin Nufail. Ayahnya Sa'ad, maka Sa'ad bin Zaid. Nah, Zaid bin Nufail ini zaman fatrah. Tapi apakah dia ahli fatrah? Enggak. Dia ngerti ada risalah. Dia beragama dengan agama Nabi Ibrahim. Kalau Waraqah, orang ditanya oleh Khadijah, siapa yang menemui keponakanmu di Gua Hiro? Oh, itu malaikat Jibril. Saya tahu dari Injil, itu yang pernah menemui Nabi Musa. Nah, dia tahu risalah. Nah, demikian juga
Zaid bin Nufail, dia bersandar di Ka'bah, dia mengatakan, hei orang-orang Quraisy, gak ada di antara kalian yang berada di atas syaratnya Nabi Ibrahim, yang berada di atas agama Nabi Ibrahim. Gak ada, aku tahu. Nabi Ibrahim loh gak melakukan puada, gak melakukan penguburan wanita hidup-hidup. Kok kalian melakukan? Bawa sini anak-anak perempuan kalian. Kalau kalian gak mau, bawa sini biar aku openin sampai gede. Nanti kalau sudah gede kalian ambil. Tapi kalau kalian gak ambil, biarin sama saya. Sini, gak ada di antara kalian yang berada di atas Nabi Ibrahim kecuali saya. Nabi SAW pernah ditanya, bagaimana Zaid bin Nufail? Saya melihatnya sedang sibuk dengan kain-kain di surga. Jadi, ini ngerti risalah. Siapa lagi yang ngerti risalah? Nabi Muhammad SAW. Beliau berada di zaman fatrah, sebelum diangkat menjadi Rasul, sampai kepada beliau risalah. Maka beliau berada di atas milah Ibrahim. Kemudian Nabi menjelaskan, suatu ketika beliau berkendara dengan beberapa sahabat, tiba-tiba ontanya atau kudanya merikik-rikik. Maka Nabi bertanya, ada apa ini? Ini ada makam ya Rasulullah. Penghuninya lagi disiksa. Padahal ini orang penghuni kubur, orang zaman fatrah. Ini penghuni kubur zaman fatrah, tapi Nabi mengatakan lagi disiksa. Loh, orang yang hidup di zaman fatrah kok disiksa, berarti sampai kepada dia risalah. Berarti mereka paham syariat, tapi tidak mau taat, makanya disiksa. Zaid bin Nufail di surga, ini di neraka. Berarti tidak semua orang di zaman fatrah adalah ahli fatrah. Bisa dipahami? Tidak semua orang yang hidup di zaman fatrah adalah ahli fatrah. Contoh yang paling besar yang sampai kepada risalah dan taat, Waraqah, Zaid dan Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Bedanya apa? Bedanya apa Muhammad dengan Waraqah dengan Zaid? Bedanya apa? Bedanya Nabi sama-sama tidak nyaman dengan kehidupan masyarakat yang ada. Jahiliyah, nyembah berhala, makan bangkai, perang terus, ngubur wanita hidup-hidup. Sama-sama tidak nyaman dengan keadaan masyarakat yang seperti itu. Tapi bedanya, Nabi terdorong kuat untuk uzlah. Itu bedanya. Itu bedanya. Nabi terdorong kuat untuk uzlah. Gua Hiro yang dipilih. Selama kurang lebih 1 bulan Nabi meninggalkan kehidupan yang sangat tidak membetahkan. Dan ini memang Allah sudah menyiapkan beliau untuk diangkat menjadi Rasul dengan tahapan beliau terdorong kuat untuk uzlah di Gua Hiro, meninggalkan kehidupan masyarakat yang jahiliyah seperti itu. Beliau beribadah tafakur di Gua Hiro kurang lebih sebulan, turun untuk ambil bekal, berangkat lagi karena tidak nyaman dengan kondisi masyarakat yang sangat akut kejahiliahannya. Sampai kemudian diangkat menjadi Rasul dengan didatangi malaikat Jibril. Nah itu, jadi Waraqah, Zaid, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka hidup di zaman fatrah tapi sampai risalah. Dan ada orang yang di zaman fatrah Nabi menyatakannya di neraka dan ada yang di surga. Berarti tidak semua orang yang berada di zaman fatrah adalah ahli fatrah. Ketika Nabi SAW, ayahku di neraka, kan orang-orang tidak terima. Oh, ini hadis gimana? Masa Nabi bersabda ayahku di neraka? Jangan-jangan yang dimaksud dengan ayah bukan bapak, father, tapi uncle, paman. Ada yang mengatakan demikian kan? Karena tidak terima untuk dikatakan ayahnya di neraka. Dan mereka mengatakan ayahnya kan ahli fatrah. Ayahnya kan ahli fatrah sebelum Nabi SAW diutus.
Maka pemahaman seperti itu tidak tepat. Di mana Warokoh juga di zaman Fatrah, kemudian Zaid juga di zaman Fatrah, tapi ngerti risalah. Kemudian ada yang tidak ngerti, ada yang dikatakan di neraka, berarti kan sampai risalah tapi tidak taat. Nah, ayahnya termasuk yang demikian, sampai kepadanya risalah tapi tidak taat. Jadi bukan ahli Fatrah. Nah, izin bertanya, diizinkan. Orang tuanya Rasulullah kenapa masuk neraka? Bukannya waktu ini zaman Fatrah. Nah, baru saja disampaikan. Baru saja disampaikan. Ya, jadi jawabannya tidak semua orang yang hidup di zaman Fatrah adalah ahli Fatrah. Kalau memang ahli Fatrah, nggak sampai risalah, nggak sampai ajaran kenabian, ya memang ahli Fatrah. Allah tidak akan hukum. Nanti di akhirat diapakan? Ayo diapakan di akhirat? Orang-orang ahli Fatrah yang memang tidak sampai kepada mereka risalah, tidak sampai kepada mereka ajaran, di akhirat nanti diapakan? Diuji, sehingga kemudian masuk surga atau neraka, diuji nanti. Jadi tidak langsung diputuskan, diuji terlebih dahulu. Demikian. Jadi pertanyaannya belakangan, jawabannya mendahului. Terima kasih banyak jazakallahu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.